Iya, minasan, welcome back again with Mr. di sini. Well, gak kerasa ya, udah sampai episode 5 aja konten reak One Piece live actionnya. Tanpa banyak cuit gak jelas, kayaknya kita langsung aja gaskan ke kontennya, ge. Let's go. Satu kata buat episode 5 ini ya, happy. Iya. Gak habis pikir sih Mr. G waktu beres nonton episode kelimanya. Rasanya campur aduk One Piece bisa bikin live action yang gila kayak gini. Dibuka dengan momen yang cukup menarik. Episode kelima langsung memperlihatkan sedikit bentrokan antara Luffy dengan kakeknya. Ya, kalau di serial aslinya, pertemuan mereka tuh baru dikasih lihat setelah selesai arc Water 7 dan NS Lobby. Tapi di versi live actionnya, pertemuan mereka terjadi lebih cepat. Terus momen paling penting di samping terungkapnya fakta ya, kalau sang wakil Admiral Monkey D. Garp adalah kakek dari Luffy, bagaimana Garp melakukan serangan melempar meriam seperti di serial aslinya jadi salah satu hal yang menariknya juga. Soalnya serangan itu bisa dibilang salah satu serangan ikonik punyanya Garp, makanya kalau nggak diadaptasi sih bakalan banyak orang yang bertanya-tanya. So, ngelihat momen itu ikut diadaptasi, seketika ya senyum langsung tiba-tiba aja naik. Karena gak habis pikir lah, versi live actionnya bisa sampai kayak gini. Ada pusing re, siapa sih yang masih ngeraguin kualitas dari live action One Piece? Jauh deh kalau kita bandingin sama rata-rata serial yang diangkat ke versi live actionnya. Lanjut, episode kelima makin terasa cukup intens setelah Garp secara langsung menelpon Mihawk untuk meminta bantuan menangkap Our Bakasenjo. Ya, hal yang cukup mengejutkan bukan? Lantaran kita tahu kalau Mihawk tuh biasanya paling gak bisa kalau masalah disuruh-suruh sama orang lain. Tapi kalau dilihat dari momen di versi live actionnya, Mihawk terlihat sangat menghormati seorang Monkey D. Garp. Momen ini pun terasa dipikirkan dengan sangat matang karena sampai menggunakan seorang wakil admiral untuk memperkenalkan si Chichibukai. Yap, buat kalian yang belum ngikutin One Piece seperti yang dijelaskan oleh Helmeppo, selain Mihawk ada 6 bajak laut lainnya yang posisinya tuh setara sama dia alias dianggap sebagai si Chichibukai. Dan mereka dapetin beberapa keistimewaan setelah sepakat bekerja sama dengan pihak angkatan laut. Nah, dalam rangka memperkenalkan sistem ini, makanya digunakanlah Garp yang emang sejak awal udah dibuat seolah-olah sedang mengejar Luffy. Jadinya nanti semua orang bisa menerima fakta kalau ternyata ada beberapa bajak laut yang ternyata ya bekerja sama di bawah angkatan laut. Hal yang mungkin terasa cukup aneh atau sulit diterima oleh pikiran kita, sebagaimana Koby yang sempat merasakan kebimbangan sama dirinya setelah mengetahui informasi seperti ini. Yap, sebagai Koby yang jiwanya masih sangat naif, di mana keadilan masihlah sangat hitam putih, angkatan laut adalah pihak yang baik dan bajak laut adalah pihak yang buruk. Semua hal itu tentu membingungkan bagi Koby, karena ideologi yang dia pegang akan keadilan seakan runtuh setelah mengetahui fakta kalau angkatan laut menerima bantuan dari seorang bajak laut. Sebuah momen yang lagi-lagi harus kita berikan tepuk tangan karena karakter Koby yang naif, polos, namun berjiwa keadilan yang sangat besar dibuat sangat-sangat baik ke titik kita pun ya bisa merasa kebimbangan yang dirasakan oleh Koby. Sang aktor pun emang benar-benar sukses buat meranin hal itu karena kita sebagai penonton seolah dibuat mengerti sama yang dia rasain. Ngomong-ngomong tentang emosi pula ya, entah kenapa episode kelima ini sudah memberikan kita rasa kalau kru Esapi yang awal ini ya mulai saling memiliki koneksi. Ya, kalau di episode-episode sebelumnya ya, hal ini tidak terlalu terlihat karena emang mungkin fokusnya pun gak banyak dalam percakapan-percakapan atau momen-momen setiap krunya. Tapi karena ada kesempatan yang memperlihatkan kedekatan dari Luffy, Zoro, Nami, dan Usopp, di episode inilah kita mulai bisa merasakan bagaimana mereka semua sebenarnya merasa nyaman dan menghabiskan waktu dengan pengalaman-pengalaman yang tak terlupakan. Buktinya aja bagi Zoro dan Nami yang diperlihatkan sebagai orang-orang yang kurang memiliki teman, keduanya diperlihatkan saling peduli satu sama lainnya. Padahal mereka belum lama-lama ini ya baru bertemu satu sama lain. Puncaknya ya Nami yang sebenarnya sudah berniat meninggalkan mereka semua. Karena dia tahu pertarungan hidup dan mati Zoro akan segera berlangsung, Nami pun mengurungkan niatnya dan malah terlihat memberikan dukungan bagi Zoro yang sedang mencoba untuk meraih mimpinya sebagai pendekar pedang terkuat di dunia. Oh iya, ngomong-ngomong tentang mimpi, pertemuan mereka dengan Sanji pun yang mana Sanji sudah menceritakan apa sebenarnya hal yang dia impikan kepada Luffy. Akting dari aktor pemeran Zeff terlihat sangat nyata dan menjiwai, sehingga kita seakan bisa merasakan kalau orang yang memerankan Zeff memanglah ada di dunia nyata. Ya, momen konflik yang dimiliki oleh Zeff dan Sanji begitu terasa ketika kita mulai menontonnya. Sanji yang masih berjiwa bebas dan ingin mencoba apa yang dia lakuin, sedangkan Zeff yang penuh dengan aturan dan sangat keras terhadap Sanji. Semua itu digambarkan dengan baik oleh One Piece Live Action.
Makin gak sabar sih ngeliat interaksi dari keduanya di episode-episode selanjutnya karena saking bagusnya acting dari mereka berdua. Terus tanpa mengesampingkan pemeran Zeff yang sangat bagus dalam memerankan adegan miliknya, best moment dari episode kali ini tentu masih dipegang oleh pertarungan dari Zoro dan Mihawk. Ya, pertarungan yang memang sangat singkat, tapi intensitas, mimpi yang dipertaruhkan, dan perbedaan kekuatan yang mencolok, semuanya bisa disampaikan sangat baik dalam momen yang kurang lebih hanya 5 menitan doang ini. Sebuah pertarungan yang sangat penting, apalagi bagi kita para fans One Piece yang sudah mengetahuinya, sehingga melihat adaptasi di versi live actionnya, sebuah nostalgia keperasaan waktu mengetahui pertarungan mereka akan segera dimulai langsung ya kembali terasa. Pemeran Mihawk di live action ini juga gak kalah hebatnya dalam memerankan perannya karena bisa kita lihat kan betapa hebatnya dia menjiwai peran sebagai pendekar pedang terkuat di dunia. Soalnya di pengenalan Mihawk aja udah kelihatan seberapa kerennya si Mihawk ini. Waktu pertarungan Mihawk melawan armada milik Dawn Creek di Grand Line, pertarungan itu disuguhkan dengan sangat baik tanpa lupa ya memperlihatkan momen yang cukup ikonik di mana Mihawk mampu membelah kapal besar dengan sangat mudah. Sebuah hal yang mungkin terkesan remeh, tapi momen itu bisa menggambarkan seberapa hebatnya Mihawk sebagai seorang pendekar pedang sebenarnya. Tak lupa episode kelima ditutup dengan momen yang sangat indah, yaitu ucapan dari seorang Roronoa Zoro yang berjanji ke kaptennya. Kalau sejak saat ini dia berjanji untuk gak kalah lagi, soalnya jika dia ingin membantu sang kapten untuk menjadi seorang raja bajak laut, maka dirinya harus bisa merebut gelar pendekar pedang terkuat. Well, overall ya, episode kelima ini memang benar-benar sangat bagus. Bahkan mungkin dibandingkan 4 episode sebelumnya, episode kelima bagi Mr. K jadi salah satu hal yang paling menonjol. Soalnya episode kali ini tuh kayak ngasih kesan paket komplit gitu loh ya. Mau dilihat dari segi actingnya, pertarungannya, emosinya, sound effect-nya, bahkan ke properti atau latar mereka bermain, semuanya nyaris bisa kita sebut sebagai sempurna. Harapan kalau season kedua dari One Piece live action semakin membesar dari segi budget dan kegilaannya setiap kita beres nonton satu episode ke episode lainnya. Karena ngelihat Netflix berhasil bikin One Piece live action dengan kualitas kayak gini, kayaknya buat ngelihat lanjutan season 2-nya kita pasti pengen banget. Walau kita tahu kan kalau cerita One Piece tuh terkenal dengan world building yang luas, jadinya proses produksi dan dana yang dibutuhin pun tentu sangatlah amat besar. Tapi ngelihat bagaimana respon dari orang-orang sampai berhasil meraih popularitas yang mungkin gak kebayang bisa dicapai oleh live action, kayaknya pertimbangan untuk lanjut ke season 2-nya harusnya udah mulai dipikirkan. Karena kalau kita lihat dari jalannya cerita sih, kayak waktu di momen Kobe dan Helmepo yang udah ngomongin tentang si Chibukai, apakah ini bisa jadi tanda kalau season kedua emang bakalan beneran ada? Sedikit berharap boleh kali ya, wong bisa aja kan. Sebenarnya harapan dari Odachi tuh malah lebih jauh dari sekedar mengenalkan One Piece ke orang-orang yang belum tahu atau bahkan belum nonton sama sekali. Tapi lebih jauh dari itu ya, kalau seandainya cerita One Piece memang bakalan selesai dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun lagi, One Piece tetap bakalan masih ada meski bentuknya berubah ke versi live action. Karena kita tahu kan pembuatan satu season aja pasti membutuhkan waktu yang lama. Jadi bukan berarti kita ingin One Piece live action bisa diadaptasi sampai tamat, but kalau bisa sampai ke sebelum dunia baru sih. Kayaknya petualangan Luffy dan kawan-kawan di versi live action bakalan sangat memuaskan semua orang. Oke, kayaknya cukup segitu aja dulu buat reaction One Piece live actionnya di episode kelima ini. Siapa yang memfavoritkan episode kelima ini dari semua episode yang ada? Ayo, silahkan komentar dan tweet-tweet, oke? So, see you next time di episode ke-6-nya. Oke? Adios, Caramel. Stay safe everyone. Salam. Bye-bye.